ya, pasal yang pertama. Oke, saya menjelaskan ya, garis besar ya. Sebelumnya mau hafal ayat hafalan bersama-sama dulu ya, bersama-sama dulu karena ayat hafalan ini juga penting ya, penting. Nah, di minggu ini ayat hafalan minggu ini kekuatan. Filipi 4 ayat 13. Jadi buka suara ya, emut baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kekuatan Filipi 4 ayat 13. 13. Segala Segala perkara dapat perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 Filipi ayat 4 ayat 13. 13. Amin. Amin. Jadi orang percaya diperlengkapi ya, diperlengkapi. Itu salah satunya kekuatan. Di sini segala perkara itu biasanya sering salah paham. Segala perkara di sini bukan hanya hal menyenangkannya, tetapi segala perkara itu dari Rasul Paulus itu sengsara. Segala sengsara atau penderitaan dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi artinya Dia siap ya menanggung segala penderitaan karena Yesus Kristus, tapi diberi kekuatan. Bukan mungkin sukses, bukan mungkin hal-hal yang menyenangkan itu sedikit beda ya. Jadi kekuatan itu diberi oleh Tuhan. Kemudian coba besarin ya halaman. Yang kedua, program yang baru ya bulan ini ya. Bulan baru ini halaman bagian depannya ada katekismus kecil Westminster. Itu yang baru. Jadi setiap kali saudara memulai membaca satu pasal, coba menghafal ya ayat mingguan tadi ya kekuatan, kemudian baca ini setiap hari. Katekismus kecil Westminster. Kurang tahu ya, saudara-saudara pernah dengar katekismus kecil Westminster ini. Nah, ini mungkin dibuat ya tahun 1647 dari gereja Westminster, Inggris. Jadi itu sangat terkenal sama katekismus Heidelberg itu juga terkenal ya, dua katekismus. Katekismus kecil itu artinya untuk mengajar anak-anak, tapi sebenarnya sangat manfaat untuk dewasa juga. Jadi ini terdiri dari katekismus kecil Westminster, ini terdiri dari 107 pertanyaan. Jadi satu pertanyaan, kemudian jawabannya. Pertanyaan dan jawabannya. Segala macam ini ya. Nomor 1 sampai ke nomor 107. Itu sangat sistematis ya. Sistematis. Maka saudara-saudara ya, setiap kali sebelum merenungkan, menghafal ayat, kemudian berulang-ulang ini membaca nomor 1 nanti sampai 107, bisa memahami ajaran atau doktrin kekristenan secara keseluruhan. Jadi pertanyaannya begini ya. Pertanyaan nomor 1, yang penting apa tujuan umat manusia? Tujuannya memuliakan Allah dan bersukacita di dalam Dia untuk selama-lamanya. Kemudian mungkin di dalam buku renungannya ada ayatnya, 1 Korintus 10 ayat 31. Di sini tidak ditulis ya. Kemudian apa pedoman yang Allah berikan kepada kita untuk menunjukkan kepada kita cara memuliakan Dia dan bersukacita di dalam Dia. Jadi pedoman apa yang Allah berikan untuk memuliakan Dia? Pedomannya firman Tuhan. Firman Tuhan. Kemudian pertanyaan yang ketiga ya.
Kelihatan? Tidak, Bapak. Tidak Bapak, kelihatan? screen-nya nggak Tidak kelihatan. kelihatan, Pak. Tidak kelihatan. Oh, tidak kelihatan. Hmm. Ayo, Julius masuk ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Lah, saya lagi di bandara ini, Pak. Di bandara. Oh, gitu ya. Baru Oh, ada kemana? jaringan. sehat ya? Sehat, Pak. Sehat, sehat. Mau berangkat ke Semarang ini. Lagi dalam perjalanan. Tapi lagi di bandara nunggu pesawat besok baru berangkat dari Oke, oke. Medan. Tadi enggak kelihatan PowerPoint-nya. Enggak. Enggak kelihatan, Pak. Enggak kelihatan. Kenapa enggak kelihatannya? Coba sekali Mutar-mutar lagi ya. terus dia tadi. Iya. Loma kelihatan enggak? Nah, baru, Pak. Baru, Sekarang baru, kelihatan, baru. Om. Sekarang Baru, kelihatan. Pak. Baru. Kelihatan ya, puji Tuhan. Baru kelihatan, Pak. Jadi ini di dalam renungan kita, buku renungan kita ada katekismus kecil Westminster. Ini kami baru dimulai. Setiap kali waktu saudara-saudara merenungkan firman Tuhan tadi ya, coba menghafal satu ayat berulang-ulang selama 7 hari. Kemudian coba baca katekismus ya, katekismus kecil Westminster. Ini yang sangat terkenal ya, dibuat tahun 1647. Jadi terdiri dari 107 pertanyaan dan jawaban. Jadi dulu itu sebenarnya untuk anak kecil, maka di sini katekismus kecil. Tapi untuk dewasa juga, biasanya di gereja habis kebaktian, biasanya gereja Eropa ya, biasanya mengajar katekismus ini ya kepada jemaat. Jadi pertanyaannya begini ya, apa tujuan umat manusia tadi ya? Memuliakan Allah dan bersukacita di dalam Dia. Ya pedoman apa Allah berikan untuk memuliakan Dia? Pedomannya firman Allah. Jadi nomor 3, apa yang terutama diajarkan oleh kita suci? Artinya pedoman ini, firman ini. Jadi firman Allah terutama mengajarkan apa yang dipercayai oleh manusia mengenai Allah. Ini satu. Kemudian apa tugas kewajiban yang pelaksanaannya Allah turut dari manusia. Jadi 2 bagiannya. Bagaimana kita percaya itu pertanyaan 1 sampai 38 tentang iman. Kemudian apa tugas kewajiban yang pelaksanaannya Allah tuntut dari manusia. Itu 39 nomor pertanyaan 39 sampai 107. Itu kewajibannya. Kewajibannya itu hukum Taurat. Maka di sini ada nama Allah, sehingga nomor 4, apa itu Allah? Siapa itu Allah? Jadi Allah itu roh yang tidak terhingga. Begini. Kemudian apakah ada lebih dari satu Allah? Itu pertanyaannya. Itu sering ditanya oleh orang yang beragama lain, orang yang belum percaya, itu hanya ada satu Allah, yaitu Allah yang hidup dan sejati. Ya seperti ini berulang-ulang ya, sehingga nanti bisa menjelaskan secara sistematis ya. Oke, saya jelaskannya tentang bagian yang terakhir ya, kitab Ulangan dan garis besar kitab Yosua. Zaman dulu ya, di dalam kitab Ulangan itu zaman dulu tradisi cara mengikat perjanjian zaman Musa. Jadi kalau mengikat janji harus ada 2 pihak. Pihak A dan B ya. Jadi pihak A itu Ulangan pasal 1 ya. Itu pihak A Tuhan Yahweh. Kemudian pihak B itu bangsa Israel. Jadi pihak A itu pasal 1, Ulangan pasal 1 sampai 3. Itu pihak A, itu Tuhan itu tanggung jawabnya melindungi pihak B. Kemudian pihak B itu tanggung jawabnya menaati hukum Taurat, janjinya. Jadi pihak A, Allah
melindungi umatnya wajib melaksanakan hukumnya, hukum Taurat itu. Jadi pasal 4 sampai 26 ya, kewajiban bangsa Israel khususnya tentang hukum Taurat. Jadi kalau satu pihak melanggar mengingkari janji, ya kutuk. Kemudian menaatinya dua jalan. Kemudian perlu saksi, 2 saksi, yaitu memanggil 2 saksi karena harus ada 2 orang ke atas ya untuk menjadi janjinya sah. 2 saksi itu langit dan bumi itu saksinya. Kemudian untuk melaksanakan perjanjiannya dengan setia harus baca setiap 7 tahun sekali. Sampai sekarang dilakukan di Israel ya. Biar tidak melupakan. Karena ya kemungkinan besar bangsa Israel melupakan janjinya. Ini aturannya zaman dulu antara 2 pihak, 2 negara, 2 pihak ya, itu seperti itu. Dan kemudian harus menyimpan surat perjanjian di bawah kaki raja. Itu seperti di dalam tabut hukum. Harus simpan janjinya di dalam tabut hukum. Itu cara mengikat janji zaman dulu. Jadi kitab Ulangan itu sesuai dengan cara mengikat tradisi ya, cara mengikat janji zaman Musa tertulis ya. Hari ini ya mau menjelaskan tentang khotbah yang ketiga. Jadi Ulangan ini 3 khotbah ya dari Musa. Yang pertama pasal 1 sampai 4. Khotbah yang kedua temanya tentang hukum Taurat ya. 5 sampai 26. Kemudian khotbah yang ketiga Musa sebelum meninggal dunia ya. Khotbah pasal 27 sampai 28. Kemudian tugas terakhir dari Musa itu bagian ini ya. Belajar bersama-sama. Jadi intinya pasal 4 sampai pasal 26 ya, melalui khotbah yang kedua menjelaskan tentang hukum Taurat. Jadi ada 2 jalan. Taat hukum Taurat itu maka diberkati. Kalau tidak taat dikutuki. Hanya 2 jalan saja. 2 jalan. Tidak ada jalan lain. Neraka atau surga. Mati atau hidup ya. Itu 2 jalan. Tidak ada jalan lain ya. Banyak orang berpikir mungkin ada beberapa jalan lain. Tidak. Alkitab menyatakan hanya 2 jalan saja. Di sini pasal 27 ya, 27. Dalam khotbah Musa. Pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurinya. Jadi batu-batu itu di dalam Alkitab batu-batu banyak ya. Gunung Batuku, Bukit Batuku, banyak batu-batu karena batu itu mirip sama sifat Allah yang jarang berubah, selalu ada di sana. Jadi mengapurinya artinya ya kapur itu warna putih ya, warna putih. Biar mengapa mengapurnya? Biar jelas tulisannya, hukum Tauratnya jelas. Kemudian harus kalau sudah masuk ke tanah janji harus membangun mesbah bagi Tuhan. Suatu mesbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Tidak boleh diolah dengan tangan manusia itu artinya. Tidak boleh mencampuri ya hal-hal manusiawi di dalam ibadah. Sehingga harus ambil batu alami untuk membuat mesbah.
Maka kemudian ibadahnya korban keselamatannya. Karena ini semacam ucapan syukur. Karena bangsa Israel masuk ke tanah janji. Sehingga ibadahnya bukan korban bakaran, korban keselamatan. Korban keselamatan ini semacam ucapan syukur, ibadah ucapan syukur. Maka memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan. Jadi itu di gunung bukit ya, bukit Zaitun ya. Bukit Zaitun itu banyak kuburan. Orang Yahudi mau dikuburkan di Bukit Zaitun. Kalau Bukit Zaitun penuh dengan kuburan. Karena ada nubuat Zakaria ya. Nanti Mesias akan datang berdiri di Bukit Zaitun. Maka mereka mau menyambut Mesias di Bukit Zaitun. Sehingga mau dikuburkan di sini. Tapi kuburan mereka itu biasanya banyak batu, bukan bunga ya. Bunga. Mereka membawa batu sebagai apa? Bunga. Di Indonesia ya biasanya. Karena batu itu dianggap apa ya? Perlindungan, pertolongan. Karena bersifat Allah. Maka namanya Ebenezer, pertolongan batu ya, Ebenezer. Kemudian 27 ayat 15 ya. Terkutuklah, itu 12 kali, ke-12 ucapan kutuk. Terkutuklah. Jadi kalau melanggar hukum Taurat, ya terkutuklah. Kemudian bangsa Israel, amin. Itu artinya setuju, sepakat gitu ya. Amin. Percaya. Jadi berkat itu artinya apa? Itu penting ya. Berkat di dalam perjanjian, berkat itu waktu kita mendengar berkat harus ingat. Berkat yang pertama kali dipakai itu di dalam Alkitab Kejadian 1 ayat 28. Bertambah banyak, berkembang biak. Itu berkat ya, berkat. Jadi berkat itu banyak salah paham. Jadi berkat itu lebih jelas kepada Abraham. Berkat kepada Abraham itu negeri, tanah Kanaannya, bangsa, penduduknya, kemudian keturunannya. Itu berkat ya, berkat. Sehingga di dalam perjanjian lama berkat itu kadang-kadang harta, anak, banyak, itu panjang umur, sangat apa ya, kelihatan itu berkat. Materi dan jasmani, shalom. Tidak kelihatan juga itu perhentian hidup ya. Tetapi perjanjian berkat di dalam perjanjian baru itu berbeda artinya. Karena Yesus orang miskin, tidak panjang umur. Kan seperti itu ya. Maka perjanjian baru itu, karena itu perjanjian lama itu berkat jasmani atau yang kelihatan itu karena mereka belum dewasa. Tapi jemaat perjanjian baru yang sudah dewasa, berkat itu bersifat yang tidak kelihatan. Hidup yang kekal itu berkat. Yesus Kristus sendiri, kerajaan surga, upah dan mahkota kehidupan, ya keselamatan itu berkat. Tapi kutukan itu apa? Kutukan itu putus hubungan dengan Allah. Kebinasaan, neraka itu kutukannya. Jadi ada dua jalan. Berkat atau kutuk. Mau taat atau tidak. Jadi bangsa Israel semua itu amin ya, mengaminkan. Jadi di dalam pasal 27 dan 28 itu tentang berkat itu ayatnya sedikit. Misalnya pasal 28 itu ayat 1 sampai 14 itu tentang berkat. Tapi kutukan itu lebih banyak. 27 itu 12 ucapan kutuk. Terkutuklah. Kemudian pasal 28 ayat 15 sampai 68 itu berapa kali? 3 kali lipat ya. Lebih banyak kutukan. Kutukan jarang dikotbahkannya di dalam gereja. Tapi sebenarnya lebih banyak. Karena ya kemungkinan besar bangsa Israel tidak taat ya. Tidak taat pada hukum Taurat. Sehingga ucapannya, kutukan itu lebih banyak di dalam Alkitab. Itu apa arti? Untuk menekankan ketaatan bangsa Israel pada hukum Taurat.
Tetapi ungkap ini kutukan itu bukan mau betul-betul mau mengutuki, enggak. Nah, jadi ini ungkapan Tuhan sebagai apa? Semacam ya kasihnya. Dalam sejarah bangsa Israel jarang pernah taat sehingga terkutuk. Sehingga nanti dipulihkan oleh Yesus Kristus. Jadi kehidupan ini mungkin kemungkinan besar ya sering gagal, tidak taat. Sehingga bagian kutukan, ucapan kutukan lebih panjang. Jadi kadang-kadang itu ada pertanyaannya, mengapa Allah bukan Allah menciptakan neraka ya? Jadi neraka itu tempat penghukuman untuk setan dan roh jahat. Tetapi banyak orang tidak percaya ya. Dan juga biar tidak ada yang masuk. Itu kehendak Tuhan. Bukan tujuannya orang berdosa dilempar ke neraka. Untuk itu Allah menciptakan neraka, tidak ya. Gereja Advent dan Saksi Yehova itu ajarannya tidak mungkin Allah yang Maha Kasih menciptakan neraka. Tidak, menurut ajaran mereka itu tidak ada neraka. Kemudian salah satu aturannya bangsa Israel masuk ke tanah Kanan, mereka harus datang ke gunung Ebal dan gunung Gerisim ya, Gerisim. Gunung Ebal dan Gunung Gerisim. Mengapa mereka harus datang ke Gunung Ebal dan Gerisim? Itu pentingnya. Karena Sikem itu di mana ada Gunung Ebal dan Gerisim itu daerahnya Sikem. Sikem itu kampung halaman nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Jadi Kejadian pasal 12 ayat 6-7 ya. Abraham pertama kali memanggil nama Tuhan, mendirikan mezbah di sana. Kemudian Yakub ya, Kejadian 33 ayat 19, dia beli tanah sehingga bangsa Israel yang menyeberang sungai Yordan, mereka pertama kali datang ke sini. Kemudian menyembah Tuhan, mengikat janji lagi di sana. Sehingga disuruh ya datang ke sana. Ini Gunung Gerisim dan Ebal. Sampai sekarang orang Samaria ya beribadah di sini, di Gunung Gerisim ya. Yohanes pasal 4 ya, Yesus dan perempuan Samaria. Perempuan Samaria bilangnya, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Di Samaria, di atas gunung ini artinya di mana? Itu gunung Gerisim ya, Gunung Gerisim. Tapi Yerusalemlah tempat orang menyembah. Orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Tetapi Yesus ya, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bukan suatu tempat ya. Itu gunung ini artinya di Gunung Gerisim ya. Jadi pasal 28 itu, ya di Korea ada beberapa gereja ya aturannya. Kalau mau jadi ditabiskan sebagai pendeta, harus menghafal pasal 28. Itu ada aturannya. Panjang sekali ya. Jadi pasal 28 itu struktur ya seperti ini. Syarat untuk diberkati, kemudian berkat pribadi, kemudian berkat bangsa. Kemudian syarat untuk dikutuk, kemudian kutuk pribadi dan bangsa. Itu pribadi dan bangsa ini dibagi dua. Jadi 3 macam keselamatan. Jadi kita biasanya berbicara tentang keselamatan itu biasanya keselamatan pribadi saja. Itu kurang cukup ya. Keselamatan dunia itu penting ya. Bangsa, masyarakat, itu harus diselamatkan. Kemudian keselamatan alam semesta. Alam semesta juga diselamatkan ya. Keselamatan itu konsepnya luas ya. Bukan hanya seorang pribadi. Jadi ada 2 jalan. Kemudian pasal 29 itu perjanjian Moab ya. Renewal ya. Ini pembaruan perjanjian Gunung Sinai. Karena yang sekarang yang mendengar ya, khotbah Musa ini angkatan yang kedua, generasi yang kedua ya, yang belum pernah mendengar perjanjian Gunung Sinai ini. Sehingga ini
mengikat janji kembali dengan Tuhan ya. Jadi di dalam Alkitab itu perjanjian itu penting. Perjanjian Allah itu dua bagian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu perjanjian kepada Adam, Abraham, Ishak, Yakub. Kemudian ini perjanjian Gunung Sinai di Gunung Moreb ya, oleh Musa ya. Kemudian nanti Yosua perjanjian Sikem, kemudian perjanjian Daud. Jadi perjanjian Yeremia, perjanjian Yeskel, itu perjanjian lama. Perjanjian lama ini semua itu digagal karena ketidaktaatan bangsa Israel. Sehingga perjanjian baru itu digenapi oleh Yesus Kristus. Maka Lukas ya 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan inilah adalah perjanjian baru. Perjanjian baru. Oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perjanjian baru itu oleh darah ya. Itu sama. Perjanjian kepada Adam dengan kulit domba. Di Gunung Sinai ada darah domba yang disiramnya ke seluruh mesbah. Itu semua nubuat tentang Yesus Kristus ya. Pasal 30 itu jadi khotbah yang terakhir ya, khotbah yang terakhir. Jadi aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Jadi memanggil dua saksi biar janji ini jadi saya. Jadi saksi yang pertama langit. Jadi di dalam perjanjian lama ya nanti zaman nabi-nabi ya. Langit ini biasanya kalau umatnya berbuat dosa, jadi langit ini ada responnya, hukumnya, artinya tidak ada hujan. Bumi ini juga ada hukumnya sebagai saksi. Bumi ini tidak menghasilkan buah-buahan di bumi. Jadi ini dua saksi. Kemudian khotbah ya, pilihlah kehidupanmu, kehidupan. Harus pilih jalan mana, hidup atau mati, berkat atau kutuk. Tidak ada jalan lain. Neraka atau surga. Pilihlah. Jadi ini nanti sama dengan khotbah Yosua juga sama. Kitab Yosua pasal 24 juga nanti pilihlah. Aku beribadah kepada Tuhan. Kamu ibadah kepada siapa? Pilihlah. Jadi itu khotbahnya. Kemudian 31 ya. 31 sampai 34 itu tugas terakhir Musa. Yang pertama harus membaca ya setiap 7 tahun sekali. Mengapa baca? Karena kemungkinan besar bangsa Israel akan melupakan janjinya. Harus simpan di mana? Letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu. Jadi di samping tabut perjanjian Tuhan. Jadi harus simpan seperti di bawah kaki raja zaman dulu ya. Jadi nyanyian Musa. Jadi khotbah selesai, kemudian ya pujiannya, pujian. Di dalam pujian ada kata Yesrun ya. 32, lalu menjadi gemuklah Yesrun. Kemudian 33 juga, ia menjadi raja di Yesrun. Yesrun ini kata penting ya. Ini artinya orang dikasihi, yaitu orang Israel. Itu nama panggilan akrab ya, sederhana. Itu Yerusalem atau Yesrun, ya orang Israel itu sama. Nyanyian Musa, kemudian berkat ya Musa. Seperti doa berkat dari Yakub ya. Kejadian sebelum tutup ya. Itu ada doa berkat kepada 12 suku ya. Di sini Musa juga sama. 12 suku. Ada banyak nama-nama hewan yang muncul. Itu tapi artinya itu ya 12 bangsa suku Israel ini akan
menang, akan mengalami kemenangan. Itu nubuatnya. Itu sebenarnya digenapi oleh Yesus Kristus ya. Kemudian Musa meninggal dunia, Yosua diganti. Ini Gunung Nebo, Gunung Nebo. Jadi Mount Nebo, Memorial of Moses ya. Jadi Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanan karena bilangan pasal 20 ya. Dia tidak menyatakan kemuliaan Allah. Itu memang benar ya, benar. Tetapi bukan hanya itu, dia masih kuat, tetapi umurnya 120 tahun masih kuat, matanya, tubuhnya di sini ya. 34 ayat 7, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Tetapi dipanggil oleh Tuhan. Tidak boleh masuk ke tanah Kanan. Itu artinya apa? Itu yang pertama karena dia berbuat dosa. Tapi bukan hanya itu. Musa itu artinya wakil seluruh hukum Taurat. Artinya bangsa Israel dengan hukum Taurat ini mereka tidak bisa masuk ke tanah janji. Sehingga harus ada pemimpin baru, yaitu Yosua. Dengan pimpinan Yosua ini, bangsa Israel dibawa ke tanah perjanjian. Karena dengan hukum Taurat mereka gagal semua. Itu artinya mengapa Musa tidak bisa masuk. Karena ini wakil, simbol seluruh hukum Taurat. Dengan hukum Taurat, bangsa Israel gagal. Tetapi pemimpin yang baru, Yosua, itu membawa bangsa Israel ke tanah Kanan. Melewati sungai Yordan. Jadi Yosua ini siapa? Mungkin nanti belajar lagi ya. Yosua itu nama aslinya Hosea. Tapi ini Yesus. Yesus itu Yosua ya, bahasa Yunani. Seperti Yesus membawa jemaat ke kerajaan surga. Itu Yosua itu nubuat tentang Yesus Kristus ya. Jadi ini kitab ulangannya, kitab ulangan. Jadi melalui kitab ulangannya kita harus mengerti pentingnya taat pada hukum Taurat. Banyak orang yang mengabaikan hukum Taurat itu. Pendeta biasanya dikotbahkan begini ya, masa hukum Taurat sudah berlalu. Ini masa zaman kasih karunia. Jadi tidak usah taat kepada hukum Taurat. Itu salah. Jadi Yesus sendiri ya berkata, satu iota pun hukum Taurat tidak diabaikan, tidak ditiadakan. Jadi hukum Taurat itu penting ya, penting. Jadi tapi bukan untuk diselamatkan ya. Menaati hukum Taurat itu karena sudah diselamatkan sehingga betul-betul menaati hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itulah prinsip manusia, prinsip kehidupan manusia. Seperti ikan harus hidup di dalam air ya. Kalau ikan di luar air, ya bagaimana hidup ya? Itu sama. Setiap zaman ada aturannya. Seperti di Indonesia, Undang-Undang Dasar ya. Atau Pancasila. Jadi itu penting sekali. Jadi kita melakukannya. Itu kita belajar ya melalui kitab ulangan. Kitab Yosua ya sebentar lagi ya. Sebentar 10 menit mungkin ya. Kira-kira 10 menit. Kitab Yosua kelihatannya. Kitab Yosua itu tadi namanya ya. Yang asli Hosea tapi Yosua diganti tiba-tiba. Ya? Masih belum kelihatan. Belum kelihatan. Ya, screen-nya masih belum ke-share.
Kelihatannya? Masih belum juga. Oh, Belum Om. Masih Belum. muter-muter. Nah, sudah kelihatan. puji Tuhan. Oh, sudah. Jadi kitab Yosua itu simbol ya tentang Yesus Kristus ya. Yosua itu artinya sama dengan Yesus ya. Yahweh adalah keselamatan. Jadi kitab Yosua sampai ke Esther itu disebut kitab sejarah. Kitab sejarah. Kemudian nanti kitab nabi-nabi ya, kitab sejarah. Kemudian penulisnya Yosua dan penulis yang tidak kenal. Seperti kitab Ulangan juga ya. Ulangan juga tadi ya pasal 34 Musa meninggal. Bagaimana mungkinnya dia meninggal tapi dia menulis lagi tentang kematiannya. Artinya ada yang menambahkan. Tapi kebanyakan itu ditulis oleh Musa. Seperti kitab Yosua juga sama. Yosua kebanyakan menulis kitab Yosua, tapi bagian yang terakhir ya itu ditambah oleh beberapa mungkin ahli Taurat. Mungkin. Kemudian ayat inti ini pasal 11 ayat 23 ya. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa, dan Yosua pun memberikan negeri ini kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Jadi ya pembagiannya menaklukkan tanah Kanan kemudian membagikan tanah kepada 12 suku Israel. Jadi pembagian pasal itu begini ya, pasal 1 sampai 12. Penaklukan tanah Kanaan. Pasal 1 sampai 5, hari ini baca pasal 1 ya. Seberangilah. Itu persiapan. Kemudian 5 sampai 12 penaklukan tanah Kanaan. Lebutlah. Kemudian 13 sampai 21 bagikanlah pembagian tanah Kanaan kepada 12 suku ya. Jadi pasal 22 sampai 24 beribadahlah kepada Yahweh, kepada Tuhan. Jadi 3 bagian mungkin garis besar ya. Pasal 1 sampai 12 itu seberangilah dan lebutlah. Kemudian 13 sampai 21 ya bagikanlah. Ya pembagian tanah Kanaan. Kemudian 22 sampai 24 beribadahlah. Itu khotbah Yosua juga ya. Jadi ini mungkin garis besar ya. Jadi di sini ada kemiripan persamaan Musa dan Yosua mirip sekali karena memang Yosua ya belajar semuanya dari Musa. Tapi sangat mirip ya Yosua dan Musa. Maka Yosua itu disebut Musa yang kedua. Jadi Musa dan Yosua dan Yesus itu sangat mirip ya. Yesus juga ada kaitan dengan Sungai Yordan kan, dibaptis di tepi Sungai Yordan. Maka semua itu hampir mirip, tinggalkan kasut, merayakan Paskah, menyeberang laut atau sungai, ya terjadi mujizat, mengutuskan diri, doa syafaat untuk orang berdosa ya, orang Israel, mengacungkan tangan atau mengacungkan lembing, menuliskan hukum Taurat di atas batu-batu, mengutus pengintai. Ini 12 ya, Musa 12, ini 2 ya. Memberkati umatnya, khotbah sebelum meninggal. Pembaruan perjanjian Allah. Musa di Moab, Yosua di Sikem. Jadi itu sangat mirip ya pelayanannya, perbuatannya. Yang paling mirip itu, persamaan yang paling mirip antara Musa dengan Yosua adalah Tuhan beserta mereka berdua. Jadi sesuai dengan janjinya ya.
Kemudian persamaan Taman Eden dan Tanah Kanaan. Taman Eden itu mirip dengan Tanah Kanaan. Ada air kejadiannya, ada air ya, sungai. Ada mutiara ya, emas ya, emas. Pohon buah-buahan. Allah hadir. Maaf huruf kecil ya. Ini Taman Eden itu mirip dengan Tanah Kanaan. Coba lagi. Tanah Kanaan ini mirip dengan Bait Suci. Bait Suci. Misalnya, Yosua pasal 3. Itu mereka bangsa Israel menyeberang sungai Yordannya dari timur. Dari timur. Seharusnya perjalanan mereka dari Mesir ya. Seharusnya dari selatan. Tetapi 40 tahun mereka berputar-putar sehingga dari timur ya, dari timur. Pintu timur. Jadi seperti di Bait Suci itu satu-satunya pintu itu dari timur ya. Timur masuk. Kemudian waktu masuk Yohanes pasal 5 ya, Yosua pasal 5, pertemuan panglima bala tentara Tuhan. Jadi tiba-tiba ketemu sama panglima bala tentara Tuhan. Itu artinya apa? Itu seperti kerub di Taman Eden. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ya, mereka keluar dari pintu timur dari Taman Eden. Kemudian kejadian itu terus arahnya ke timur. Kemudian kembali ke arah timur lagi. Waktu kembali ke arah timur, harus ketemu dengan kerub yang menjaga Taman Eden itu. Kemudian kota Yeriko, ini hancur ya, habis hancur semuanya. Ini semacam Mesbah bakaran. Mesbah bakaran. Mesbah bakaran itu korbannya habis dibakar. Kota Yeriko itu tidak boleh ya mengambil sesuatu. Tetapi kota Ai gagal. Gagal, Yohanes pasal 7. Sehingga karena akannya mencuri sesuatu, ini peperangan sama orang Kanaan itu namanya perang haramnya, haram. Herem, perang herem atau perang haram. Habis semua, tidak boleh ambil sebagian. Karena ini bukan peperangan biasa. Peperangan terhadap dosa 7 suku Kanaan juga. Tapi karena ada keserakahannya, maka akan mengambil sebagian. Sehingga bertobatan. Bertobatan seperti bejana pembasuhan. Kemudian masuk, ini ruang suci, ruang roti sajian. Ini pembagiannya, pembagian tanah. Kemudian kandil juga pembagian, simbol pembagian tanah. Karena bercabang 7 ya, bercabang 7. Kemudian Yosua 23, Mesbah itu ya beribadah, Mesbah ukupan. Kemudian Yosua 24 yang terakhir ya, ini janji Sikem. Itu seperti tabut perjanjiannya. Jadi itu sangat mirip ya. Maka ya kesimpulannya Taman Eden, kemudian Bait Suci atau tabernakel, kemudian Tanah Kanaan itu semuanya mirip sekali, mirip. Ya, tempat ibadah. Jadi hari ini Yosua pasal 1 ya, Yosua pasal 1. Saya ambil satu ayat ya di sini. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi masuk ke Tanah Kanaan, hidup di Tanah Kanaan, yang penting itu ya pegang hukum Taurat. Hukum Taurat Musa. Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi menyeberangi sungai Yordan, menduduki Tanah Kanaan itu bukan karena kekuatan militer bangsa Israel. Yang penting mereka memegang hukum Taurat dan merenungkannya. Itu kuncinya.
pegang firman Tuhan itu. Jadi itu Yosua pasal 1 ini sangat ditekankannya. Kemudian kuatkanlah, teguhkanlah ya hatimu. Jadi kuncinya hukum Taurat. Kemudian Mazmur ayat pasal 1 ya, juga sama. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Mazmur itu terdiri dari 150 ya, Mazmur ya. Jadi Mazmur pasal 1 itu kesimpulan semua Mazmur. Ya, kesimpulannya ya hukum Taurat. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam sehingga ya berhasil. Jadi itu merenungkan, renungkan di sini itu bahasa aslinya haga. Haga itu artinya hewannya, hewan lembu makan makanan ternak, kemudian nanti malam keluar lagi mengunyap ya lagi, makan kemudian nanti keluarin dari mengunyap lagi, itu haga. Maka bahasa Inggris itu meditate ya, meditate. Meditate itu nanti menjadi medicine. Itu obatnya, obat. Jadi manusia itu bagaimana manusia bisa hidup ya, disembuhkan ya merenungkan hukum Taurat, itu kuncinya. Jadi banyak orang ya cermat berpikir ya, membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, mungkin itu sebagai salah satu opsi di dalam pelayanan. Kalau rajin membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Kalau tidak rajin, sedang-sedang, ya tidak apa-apa. Itu salah paham ya, salah paham yang untuk hamba Tuhan ya, hamba Tuhan. Jadi bukan opsi. Kalau tidak menaati firman Tuhan, tidak memegang hukum Taurat ini, ya tadi dua jalannya, mati atau hidup. Bukan sebuah opsi ya, opsi. Jadi karena ini obatnya, medicine. Tanpa obat itu akan mengalami kebinasaan. Itu kunci ya, kunci yang paling penting untuk Yosua yang akan mempersiapkan dirinya untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi itu saja ya, itu saja. Agak buru-buru ya. Kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas, ada pertanyaan, ada enggak? Putra, ada pertanyaan? Tidak ada Bapak, jelas. Loma, ada pertanyaan? Roma sih kasih ini aja respon dari Om Ferry yang sampaikan tadi.